Kalau kita merasa, aduh, saya ini susah berubah, maka kuncinya sholat. Kenapa? Karena sholatlah rem. Orang yang sholatnya buruk, remnya juga buruk. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, bukakan bagi kami hikmah, turunkan rahmat-Mu ya Allah, karuniakan cahaya di hati kami, cahaya hidayah-Mu, cahaya ma'rifat padamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha melihat, maha mendengar, maha tahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau hati galau, apa yang pertama kali harus kita ingat? Allah. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Sholat. Hati gelisah, yakin hanya Allah yang bisa menenangkan, tidak ada lagi yang lain. Dan amalan yang utama adalah sholat, karena sholat itu adalah zikir yang paling lengkap, paling istimewa. Sholat adalah zikrullah dalam keadaan wudu, sholat adalah zikrullah menghadap kiblat, sholat adalah zikrullah takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada syahadat, ada sholawat, ada salam. Dalam sholat ada fatihah, ada ayat Quran, ada ruku, ada sujud, bertasbih, dan ada doa yang paling komplit, Rabbighfirli, mohon ampunan, warhamni, mohon kasih sayang Allah, wajburni, ingin dicukupi, warfa'ni, orang sholat diangkat derajatnya, orang yang sholat dilimpahi rezeki yang berkah, wahdini, orang yang sholat diberikan petunjuk dalam hidupnya, dengan sholat disehatkan, wa'afini, wa'fu'anni, dihapuskan aib-aibnya. Maka galau, ingat Allah, lakukan sholat. Kalau merasa aduh, saya ini punya keinginan, apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan pertama? Kalau punya keinginan, ingat apa? Ingat Allah. Mengapa? Karena semua keinginan kita ada dalam genggaman Allah. Semua keinginan kita tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Pokoknya kalau punya keinginan tidak ingat Allah, itu tidak sah. Karena apapun yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah dan hanya bisa terwujud dengan izin Allah, dan kita pun tidak tahu yang kita inginkan ini terbaik atau tidak. Makanya ingin sesuatu, ingat Allah, lakukan apa? Sholat. Karena dalam sholat inilah pertolongan Allah lebih cepat datangnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah. Jadi kalau orang punya keinginan tidak ingat Allah, sudah mulai bermasalah. Kalau orang punya keinginan tidak meminta kepada Allah, itu sudah bermasalah. Sholat itu adalah pembuka pertolongan Allah. Tadi galau, sekarang punya keinginan. Sekarang, aduh, saya ini kelakuan saya jelek, saya pemarah, saya tidak bisa mengendalikan nafsu, saya tidak bisa berhenti daripada diperbudak oleh game, oleh HP. Saya benar-benar diperdaya oleh rasa sakit hati, dendam, dengki. Saya tidak bisa berhenti daripada kedengkian.
saya ini orang sombong. Kalau kita sudah merasa kita banyak dosa dan kesalahan, apa yang diingat? Siapa yang diingat? Allah. Mengapa? Karena hanya Allah yang kuasa menghentikan kita dari keburukan. Lalu melakukan apa? Salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adek paling depan lihatnya ke sini aja, jangan ke atas. Saya capek deh. Maaf para pendengar, di atas saya ada TV yang besar. Ini yang paling depan lihatnya ke atas, rugi. Yang aslinya di sini. Itu untuk yang jauh-jauh ya, maaf. Yang dekat ke sini saja. Tapi tidak wajib. Jadi kalau kita merasa saya ini susah berubah, maka kuncinya sholat. Kenapa? Karena sholatlah rem. Orang yang sholatnya buruk, remnya juga buruk. Kenapa orang itu suka sholat, tapi kelakuannya masih jelek? Nah, berarti sholatnya jelek, sederhana. Tapi dia sholat, berarti sholatnya kurang baik. Kurang baik itu bisa waktunya, telat terus, diakhir-akhirkan, semua kesibukan kecuali didahulukan kecuali sholat. Nah ini sudah bermasalah. Atau dia sholatnya juga satu waktunya ya, karena waktu ini menentukan. Yang kedua mungkin dia sholatnya juga tidak berkualitas dalam jumlahnya. Tidak mau ngamalin yang sunnah-sunnahnya, fardu, wajib, selesai, pergi. Padahal dia pergi tidak sangat penting urusannya, hanya karena tidak mau sholat sunnah saja. Atau dalam kualitasnya, tergesa-gesa sholatnya itu. Tidak paham. Pokoknya kalau orang tidak menikmati sholatnya, itu sholatnya berarti kurang bagus. Karena sholat yang disukai Allah, kita akan menikmatinya. Atau niatnya salah, dia sholat karena disuruh oleh guru, disuruh oleh ustadz. Kalau nggak ada yang nyuruh, milih nggak sholat. Dia sholat karena memang aturannya, malu saya, semua orang sholat, masa saya nggak sholat? Jadi dia sholatnya malu karena orang. Banyak ini orang yang punya alasan sholat tapi bukan karena Allah. Nah kalau sholatnya buruk, maka remnya juga bisa blong. Yakinlah orang yang sholatnya baik tidak akan berzina, orang yang sholatnya baik tidak akan mencuri, orang yang sholatnya baik tidak akan melakukan perbuatan nista. Karena apa? Karena Allah sudah janji. Jadi nanti diberi rem oleh Allah tuh, dicegah dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya ini, aduh, orang yang bergelimang dosa, berlumur dosa. Bagaimana? Ingat Allah. Yang nutupin dosa kita siapa? Yang menyaksikan dosa dan maksiat kita siapa? Yang bisa menghapuskannya siapa? Allah. Lalu lakukan apa? Sholat. Rasulullah pun pernah bertanya, bagaimana sekiranya di depan rumahmu ada sungai dan orang mandi 5 kali sehari? Bersih tidak? Bersih, itulah sholat fardu. Sholat fardu itu bisa seperti orang yang mandi 5 kali sehari, bisa bersih tuh dari dosa-dosa. Pak subuh sholat. Kita kan bukan malaikat, tergelincir mata, tergelincir mulut, duhur sholat. Kalau dosa besar harus tobat nasuha ya. Asar sholat, maghrib sholat, sebelum tidur sholat, bisa bersih. Makanya orang-orang yang sholatnya bagus akan bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya akan nampak dari mana? Akan nampak dari tutur katanya. Tutur katanya juga walaupun tidak canggih, tapi
kerasa bisa masuk ke hati. Ada kata-kata yang bagus tapi tidak masuk ke hati. Kenapa? Karena tidak datang dari hati. Karena ingin memamerkan kebagusannya. Ada orang yang ingin memamerkan kefasihan kata-katanya. Ada orang yang ingin memamerkan daya ingatnya, kepinterannya, pengalamannya, bagus. Tetapi jangan heran kalau tidak ada daya hujam, daya gugah. Mungkin menarik untuk didengar, menarik untuk disimak. Tapi untuk bisa menjadi jalan orang berubah, nah itu harus dari hati. Makanya orang yang ibadahnya bagus, insya Allah dia akan terpelihara dari tipu daya setan sehingga hatinya juga jadi baik. Mungkin kata-katanya tidak canggih, tapi punya daya sentuh, daya gugah, daya ubah. Ini adik-adik dari mana? SMP IT Ihsanul Fikri, Magelang, Jawa Tengah. Oh, jumlah 194 ditambah guru jadi 213. Alhamdulillah. Adik-adik kan bisa merasakan, kita bisa merasakan mana guru-guru kita. Semoga semua guru kita ini disayang Allah. Tapi kita bisa merasakan mana guru yang ada di hati kita, benar? Dulu pernah berlatih menwa resimen mahasiswa. Dari sekian pelatih tetap bisa terasa ini. Ada pelatih yang tulus, ada yang jaim, ada yang begitulah seperti Rembo Cap 2 Cula, merasa paling gagah, paling hebat, tapi tetap yang ada di hati itu adalah yang paling tulus. Guru-guru juga begitu, guru-guru yang tulus tuh ada aja di dalam hati kita, benar? Nah, mengapa? Ya karena boleh jadi di antaranya kekuatan sholatnya menghabiskan dosa-dosanya, dan itu yang membuat tercegah dari tipu daya setan. Kebersihan hati akan membuat perkataan itu ada radarnya. Ketika mau sombong, alarmnya jalan. Ketika mau ria, tidak begitu ngomongnya, tapi di dalam hadirin ya. Kan kasihan tiap mau ngomong Jadi kalau alarm hatinya jalan, nah apapun dosa yang mau dilakukannya bunyi itu. Ketika mata teng-teng, jaga pandangan. Ketika mau bicara, nggak perlu, mau apa? Ini ria, tidak jadi. Jadi semakin bersih hati seseorang, semakin peka. Nanti dia radarnya itu jalan, alarmnya jalan. Inilah salah satu berkahnya kalau orang sholatnya baik, insya Allah dia akan dihapuskan dosa. Kemudian kalau orang sholatnya baik, setan juga susah nipunya ya, karena zikirnya zikir yang sangat istimewa. Oleh karena itu mari kita evaluasi sholat kita, jangan sampai salah niat, jangan sampai menunda-nunda, jangan sampai tidak berkualitas baik kehusuannya, dan juga jangan sampai tidak berkuantitas seadanya. Sayangnya banyak orang yang sholat tidak paham arti sholat, sulit khusyuk dengan sesuatu yang tidak dipahami. Mudah-mudahan kita berani mengevaluasi. Ayo kita beli buku bacaan sholat, ada tuh. Jangan-jangan kita tidak paham subhana rabbiyal azim itu apa, rabbighfirli warhamni wajburni, kita tidak ngerti. Jangan-jangan selama ini kita sholat selain tidak ngerti artinya, juga tidak ngerti aturannya. Padahal itulah jalannya pertolongan Allah kepada kita.